Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi adda amanah wa ballagha risalah wa nasara ummah wa jahada fi sabilillah bil haqqi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa yang telah kami karuniai sekelilingnya, kami berkahi sekelilingnya, dan kami pertunjukkan kepadanya sebahagia tanda-tanda kebesaran Allah. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Surat yang ke-17 ayat pertama dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini artinya apa, Bu? Kita ulang-ulang lagi. Kan setiap tahun kita kan selalu memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Malam hari ini saya tanya lagi kepada Ibu, Al-Isra itu artinya apa, Bu? Memperjalankan malam hari. Anak muda, Al-Isra itu apa artinya? Perjalanan malam hari. Gimana nih anak muda kita ini? Setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj. Ini gimana cara pemuda kita ini? Apa arti Al-Isra? Dalam Al-Quran ada surat Al-Isra, memperjalankan pada malam hari. Betul? Yakin? Betul? Yakin tidak? Karena wajah tidak yakin sebenarnya. Yakin tidak? Yakin. Yakin. Para pengurus masjid Al-Ihsan, para tuan-tuan guru, para asatidz, wabil khusus, para pemuda, para remaja-remaji masjid, Ikatan Remaja Masjid Al-Irsyad, Ikatan Remaja Masjid Al-Irsyad, kemudian kepada para kaum muslimin wal muslimah, sama-sama kita doakan semoga acara peringatan Isra Mi'raj di masjid kita ini Allah turunkan rahmat dan barokahnya. Amin. Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya pada malam hari ini. Allah ampuni
ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah berikan kesehatan, taufik, hidayah dan inayah kepada seluruh kita yang ada pada malam hari ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah diperkenalkan tadi Bu? Sudah diperkenalkan oleh pengurus masjid tadi? Bu? Sudah diperkenalkan oleh pengurus masjid tadi? Apa yang diperkenalkannya Bu? Sudah diperkenalkan? Belum. Pak pengurus masjid, ibu-ibu mau ingin tahu dulu siapa ustadznya ini. Saya namanya Hadi Hasibuan. Kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua Front Pembela Islam Provinsi Riau. Tahu Front Pembela Islam Bu? Wah, ini mungkin luar biasa. Lebih tahu FPI. Saya diamanahkan di Front Pembela Islam Provinsi Riau. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 3 mingguan, saya lupa itu, ada adik-adik kita dari remaja masjid Al-Irsyad datang ke markas saya. Kebetulan beliau mengatakan, Ustaz, tanggal ini tanggal berapa ya? Saya sendiri tidak lupa ya. Tanggal 30 di tempat kami akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bilang, insya Allah kalau badan saya sehat. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesehatan itu kepada diri saya, sehingga saya bisa datang. Dan Masjid Al-Irsyad ini bukanlah masjid yang asing bagi saya. Karena dulu waktu saya masih mengurus dan membina Ikatan Remaja Masjid Mushola Riau, saya pernah diundang di sini dalam rangka kegiatan Ikatan Remaja Masjid Al-Irsyad. Artinya saya hadir malam hari ini dapat kembali bersilaturahim dengan para jamaah di Masjid Al-Irsyad ini. Insya Allah. Baik, malam hari ini ketika kita bicara tentang peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Betul tidak? Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan super spektakuler yang pernah dialami oleh seorang hamba. Siapa hambanya itu? Muhammad. Anak muda itu. Siapa hambanya itu? Muhammad. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah akan terjadi kembali di dalam kehidupan manusia ini. Saya mau tanya kembali kepada para pemuda, yakin tidak perjalanan Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sepertiga malam saja? Yakin. Yakin tidak? Yakin. Bu, percaya tidak itu? Ya. Percaya tidak? Yang di sini nggak percaya, yang di sini percaya. Bu, percaya tidak? Yakin tidak? Bagaimana yakinnya? Tahu yakinnya? Ini seorang makhluk, kalau ada bahasa khairul bariyah, seorang makhluk terbaik. Ini gelar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khairul bariyah, umat yang terbaik, makhluk yang terbaik. Itu diperjalankan dengan kekuatan atau kebesaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa
sudah lulus jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini anak muda, saya tidak itu. Saya tersebut. Padahal kita tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Nabi kita. Kita tidak pernah berjumpa. Kita tidak pernah langsung mendengar cerita langsung dari beliau tentang peristiwa yang luar biasa itu. Sekarang kita hidupnya jauh dan sangat jauh. Percaya tidak? Percaya. Yakin? Yakin. Sudah lulus dari umat Nabi Muhammad. Yakinnya, percayanya harus dipertahankan. Malam hari ini saya akan memberikan 3 hal sebagai oleh-oleh dalam peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Masjid Al-Irsyad ini. Ada 3 hal sebagai oleh-oleh dari saya. Mau oleh-oleh? Mau oleh-oleh? Saya berikan 3 oleh-oleh pada malam hari ini. Yang pertama, kisah mengenai Isra dan Mi'raj di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar. Ulama besar ini bernama Asy-Syaikh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Maliki karena dia berbangsa Maliki. Dia juga dijuluki Al-Hasani Hafizahullah. Al-Hasani itu adalah beliau keturunan dari Hasan radhiyallahu taala anhu. Al-Makki beliau tinggal di kota Mekah. Ini ulama ini tinggal di kota Mekah. Beliau juga disebut dengan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini karena beliau itu adalah sebagai pengikut dari Imam Asy'ariyah. Beliau adalah As-Sadili. Dijuluki sebagai As-Sadili karena beliau adalah seorang ahli hadis. Ahli hadis ini karena dia sudah banyak menulis lebih kurang 100 lebih kitab, 100 lebih dari kitab. Luar biasa di ulama itu. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Anwar Al-Bayyah min Isra Mi'raj Khairul Bariyah, di halaman, saya lupa halamannya, itu halaman 56 sampai 58. Dia menceritakan di sana, bukunya berjudul Al-Anwar Al-Bayyah min Isra Mi'raj Khairul Bariyah. Al-Anwar Al-Bayyah itu artinya cahaya cemerlang pada Isra dan Mi'raj yang dialami oleh seorang makhluk yang terbaik. Itu gelarnya tadi saya sebutkan, Khairul Bariyah. Khairul Bariyah itu gelar untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu gelar yang sangat luar biasa yang diberikan kepada seorang makhluk yang terbaik. Melalui cerita yang sangat lengkap dan rinci dalam kitab tersebut, melalui dari sebuah hadis qudsi. Nah, ini saya ceritakan karena saya tidak akan ceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa mulai dari Nabi diberangkatkan dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, itu negeri Syam, itu sekarang disebut Palestina, kemudian naik Mi'raj, naik untuk menyambut sampai kepada keputusan menerima sholat. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah kitab dari karangan seorang ulama besar ini, lewat dari sebuah hadis qudsi. Sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai apa ini? Nabi sebelumnya ini
ini hadis kursi ini sebelum Nabi meminta pertolongan atau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai keputusan sholat. Sholat kita sebelumnya itu diputuskan berapa rakaat? 50. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, dalam hadis kursi ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa ataituka samaniyata ashhur." Akan aku berikan kepada engkau ya Muhammad 8 perkara yang penting. Ini sebelum Nabi kita ini memohon, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai sholat. Kemudian Allah berfirman, "Wa ataituka samaniyata ashhur." Akan aku berikan kepada engkau ya Muhammad. Apa yang akan diberikan Allah? Ada 8 perkara. Yang pertama adalah Islam. Anak muda, mana nih anak muda ini? Apa itu Islam? Islam atau Islam? Sama kedengarannya. Apa itu Islam? Islam itu ketundukan. Islam itu adalah wahyu Allah. Apalagi? Ini anak muda dulu sebagai pewaris dari risalah ini. Islam itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Islam itu adalah hukum-hukum Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang disebut dengan Islam? Islam itu adalah pemberi keselamatan, keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Jadi makna Islam ini apa? Ada yang tahu? Ibu, ada yang tahu? Islam itu adalah tunduk dan menerima segala perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui wahyunya kepada para nabi dan rasulnya yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang melakukan, yang menerima Islam ini, berarti siapa saja yang menerima ajaran Islam ini, berarti mereka itu disebut Muslim. Jadi yang menerima ajaran Islam itu disebut Muslim. Oh, jadi yang menerima Islam itu disebut, kalau orang yang tidak menerima ajaran Islam itu disebut kafir. Apalagi Bu? Fasik. Apalagi Bu? Munafik. Apalagi Bu? Ada lagi? Jadi orang yang menerima ajaran Islam itu disebut Muslim. Alhamdulillah sampai hari ini kita menerima ajaran Islam itu dengan baik dan benar. Berarti kita Muslim. Bersyukur tidak Bu? Bersyukur tidak ya anak muda? Bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Yang kedua, perkara yang kedua adalah al-hijrah. Wal hijrah, al-hijrah, hijrah. Hijrah ini artinya tidak menjauhi dari perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran dengan bahasa hatinya, dengan melalui perkataan dan perbuatannya. Hijrah itu yang disebut dengan hijrah. Kalau kita bicara hijrah, ada satu riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, dia mengatakan al-hijratu karamah bainal haq wal batil fariquha. Jadi hijrah itu adalah membeda
dari gangguan, pindah, hijrah ke suatu daerah, membangun peradaban baru di tempat daerah tersebut. Itu hijrah yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini perkara yang kedua, wal hijrah. Perkara yang ketiga dari 8 perkara yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini adalah wal jihad. Apa ini wal jihad? Wal jihad. Wal jihad. Wal jihad. Al jihad. Jihad. Wajahadu bersungguh-sungguh. Ada ayat wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita diminta untuk jihad, jihad mempertahankan agama. Jihad mempertahankan kehormatan dari agama ini. Kalau kita diminta bersungguh-sungguh, kita siap dengan harta kita. Siap tidak dengan harta kita kalau kita berjuang untuk agama ini, Bu? Siap tidak, Bu? Bu? Siap tidak kita berjihad dengan harta kita untuk agama ini? Siap tidak? Betul? Betul nih. Nanti kalau anak-anak muda pada malam hari ini jalani bakul untuk persiapan jihad untuk agama, kira-kira ibu siap tidak? Siap ya? Setengah-setengah. Siap tidak, Bu? Siap, harus siap. Jadi yang kedua, perkara yang ketiga, perkara yang ketiga ini adalah jihad. Kemudian wal sedekah, sedekah. Perkara yang keempat, ini sebelum Nabi memohon pertolongan, sebelum meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Datang hadis qudsi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW tentang 8 perkara. Yang keempat ini adalah wasadaqah. Sedekah. Sedekah ini bagaimana kita memberikan kepada kaum muslimin, memberikan kepada orang yang lain dengan cara-cara yang ikhlas, tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah ini wajib, bukan wajib, maksudnya harus kita lakukan untuk bisa membersihkan dari harta-harta kita. Wasadaqah. Ini perkara yang keempat. Perkara yang kelima adalah wasaum Ramadan. Apa ya, Bu? Saum Ramadan, bulan Ramadan. Tadi yang pertama adalah apa yang pertama? Islam. Yang kedua, perkara kedua jihad. Perkara ketiga hijrah. Perkara keempat sedekah. Perkara yang kelima puasa Ramadan. Ini sesuatu perkara yang penting yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada Nabi kita. Kalau Ramadan, surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau seperti orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa, sebentar lagi kita kan masuk puasa nih. Kapan ini tanggalnya kita masuk puasa? 1 Ramadannya kapan? Sudah ada yang mempersiapkan? Sudah ada yang mempersiapkan? Ini anak muda, sudah ada yang mempersiapkan untuk menyambut Ramadan? Belum. Bu, sudah siap untuk menyambut Ramadan? Insya Allah sudah siap. Jadi yang kelima ini adalah saum Ramadan, bulan Ramadan, perkara yang kelima. Selanjutnya perkara yang keenam apa? Perkara yang keenam adalah wal amru bil ma'ruf. Apa ini? Wal amru bil ma'ruf. Ada ayat wa taqum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada wa bil ma'ruf.
ma'ruf. Ada lagi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wal amru bil ma'ruf. Ini perkara yang ke-6, menyeru kebajikan. Menyeru kebajikan. Ayat surat Al-Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara segolongan umatku untuk menyeru kebajikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ini kewajibanku, menyampaikan kebajikan. Ini perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah nahi 'anil munkar. Tadi amal ma'ruf, kemudian yang ketujuh adalah nahi munkar. Nah, kalau bicara masalah nahi munkar, ini berat. Banyakkah yang bisa melakukannya? Sanggupkah kita melakukannya? Sanggup. Harus kita melakukannya. Tapi beranikah kita untuk melakukannya? Anak muda, berani tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Anak muda, mana ini anak muda ini? Remaja Masjid Al-Irsyad yang menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, berani tidak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Berani tidak? Betul. Kalau ada maksiat di sini, diapain? Kalau ada maksiat di depan kita atau di dekat seberang jalan sana, mau diapain? Didiamin, ditonton, atau didatangi, atau disampaikan dengan baik-baik, atau mau diapain? Mau diapain? Tapi katanya berani. Kalau amar ma'ruf sudah banyak. Amar ma'ruf sudah banyak. Banyak yang menyampaikan. Para ustaz-ustaz, para alim ulama, para kiai sudah banyak melakukannya. Nahi munkar, ada yang berani tidak? Ada. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Siapa? Ada nggak yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Oh, ada mau ibu bilang ke saya. Dia ibu bilang tadi FPI, bukan FPI bu. Kalau FPI itu lembaganya, wadahnya. Tapi ada nggak orangnya yang berani? Pernah dengar? Siapa? Ada lagi yang ngomong Habib Rizik. Jadi nahi 'anil munkar itu, mencegah kemungkaran itu wajib kita untuk melakukan. Jadi kalau ada tempat maksiat judi, di sini mungkin ada domino, pakai duit, ketemu dengan ikatan remaja masjid, samperin, bilang maaf pak, itu pakai duit, ada judi, ini dilarang oleh Allah. Harus begitu, nggak dibiarkan. Karena itu tetangga ada main domino, kemudian pakai uang segar, nanti kita dimarahin dia. Enggak boleh begitu. Harus kita ingatkan bahwa judi, apalagi ditambah dengan miras, minuman keras, itu nggak boleh. Maka kewajiban kita untuk mencegahnya. Jadi kita harus berani mencegah kemungkaran yang ada, supaya kita bisa selamat baik di dunia maupun selamat di akhirat. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah, ya ini mengenai sholat. Sholat yang 50 tadi yang sudah diputuskan
ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi, maka perintah 50 kali untuk melaksanakan sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi kita, kepada umatnya Nabi kita, kepada kita. Tapi alhamdulillah perkara yang ke-8 ini, Bu, perkara yang ke-8 ini ternyata Allah kabulkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Coba bayangkan, satu peristiwa Isra Mi'raj ini, seandainya Allah tidak kabulkan yang 50 itu, bagaimana kita ini? Bagaimana coba? Yang 5 saja mungkin masih banyak yang melalaikannya. Betul tidak, Bu? Yang 5 rakaat saja, yang 5 waktu saja banyak yang meninggalkannya. Kalau seandainya perintah 50 itu tidak dikabulkan oleh Allah ketika Nabi kita meminta, memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu persis. Satu hari itu kita sudah terus beribadah saja, tidak ada yang lain. Habis waktu kita untuk beribadah saja, tidak ada lagi pengurus yang lain. Ternyata alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan, ketika ia meminta permohonan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Udah ringan tidak, Bu? Udah ringan tidak? Kita udah ringan tuh. Jadi kita sholat ini 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Udah ringan. Setiap waktu paling lama kita sholat mungkin 5 sampai 10 menit. Sama doa-doanya. 10 kali 5 baru 50 menit. Kita ini waktunya 24 jam. 24 jam. 1 jam itu berapa menit, Bu? 60 menit. Hanya waktu kita yang tersisa. Makanya dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita perbaiki ibadah sholat kita. Jadikan momentum dalam peringatan Isra Mi'raj ini, sholat kita itu mulai kita perbaiki, mulai kita jaga, mulai kita baguskan. Jangan sampai lagi besok setelah Isra Mi'raj kita tinggalkan dan kita lalai untuk melaksanakan. Ini yang pertama, oleh-oleh yang pertama. Yang kedua, oleh-oleh yang kedua adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj. Hikmah ini adalah keutamaan atau kemuliaan yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah yang pertama? Yang pertama adalah Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang nyata. Betul? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang nyata. Bukan satu peristiwa mimpi. Bukan satu peristiwa khayalan. Betul tidak? Ini ada kita yang biar bisa paham, bisa tahu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah satu peristiwa yang nyata. Betul atau tidak? Wah, betul. Bukan peristiwa mimpi, bukan peristiwa khayalan. Seandainya peristiwa Isra dan Mi'raj itu sungguh tidak bisa kita bayangkan, Bu. Sungguh tidak bisa kita bayangkan apabila perjalanan Isra dan Mi'raj itu ternyata dijalankan hanyalah sebuah mimpi. Ternyata perjalanan Nabi kita hanyalah sebuah mimpi atau bisikan-bisikan yang pernah dialami oleh Nabi kita ketika menerima wahyu, mendapatkan bisikan dari malaikat Jibril, atau ketika Nabi kita bermimpi untuk mendapatkan wahyu tersebut. Tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut kalau seandainya peristiwa Isra Mi'raj itu diperjalankan
Kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj itu sesungguhnya Nabi kita itu diperjalankan ruh dan jiwanya, jasadnya. Percaya tidak Pak? Nabi kita itu ternyata dia dijalankan itu seperti ini. Ada ruh, ada jasadnya. Bukan sedang mimpi, bukan ruhnya saja yang pergi ke sana, bukan, tapi ruh dan jasadnya. Seperti kita ini, kalau lagi jasad kita seperti ini, itu diperjalankan pada suatu malam. Jadi Nabi kita itu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ruh dan jiwanya diperjalankan. Siapa yang menjalankannya? Ada yang lain? Tidak, yang memperjalankan itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pada peristiwa Isra Mi'raj itu setelah Nabi balik kemudian mengumumkan kepada kaumnya, sebagian kaumnya sampai mengatakan tidak percaya, sampai mencemooh beliau, sampai ada yang mengatakan bahwa beliau itu sudah gila. Kejam tidak? Kita yang hari ini hidup nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu dengan Nabi, kita bisa sangat yakin dan yakin dengan peristiwa tersebut. Kan luar biasa, yakin tidak? Nah, pada saat itu kaumnya ada yang tidak percaya. Kenapa? Mana mungkin dari Masjidil Haram ini di mana? Di Mekah, bila Masjidil Aqsa, negeri Sam. Negeri Sam itu kalau sekarang Palestina. Ini mungkin kubahnya. Kubahnya Masjidil Aqsa. Ini remaja. Kira-kira ini kubahnya Masjidil Aqsa. Kubahnya kuning. Itu kaum para nabi pada saat itu, kaumnya nggak percaya. Kenapa? Perjalanan. Kalau para pedagang dari Mekah itu menuju Sam, itu perjalanannya lebih kurang 1 bulan lebih. Kalau mereka berdagang ke sana, nggak mungkin ini Nabi Muhammad SAW ini menceritakan perjalanannya, mi'rajnya itu hanya sepertiga malam saja. Nggak mungkin katanya. Makanya ketika Nabi mengumumkan kepada kaumnya tentang peristiwa yang dialami ini, banyak kaumnya yang goyang imannya, alias murtad, kembali kafir, kembali kepada agama sebelumnya. Masya Allah kalau kita hari ini, malam hari ini, terus setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, luar biasa kita meyakininya, kita percaya, kita meyakini dan percaya bahwa benar peristiwa itu dialami oleh Nabi kita. Waduh, luar biasa umatnya Nabi pada hari ini. Percaya, yakin dan membenarkan peristiwa tersebut. Maka mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah jamuan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menghibur hati untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini sebagai pengganti dari apa yang dialami oleh Nabi kita pada saat itu. Ketika beliau di Taif, beliau itu ketika menyampaikan dakwahnya, beliau itu dicaci maki, beliau itu ditolak, bahkan mau diusir, bahkan juga mau dibunuh. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan jamuan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau menghibur hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ketiga dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukanlah peristiwa sederhana. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sebuah peristiwa yang sederhana. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu
Ini hikmahnya. Hikmah yang kelima adalah peristiwa Isra Mi'raj itu di dalamnya diturunkan satu perintah. Nah ini dia. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu diturunkannya satu perintah, perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tadi kita mengakui, kita percaya dengan Isra Mi'raj Nabi, kita percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi, tapi kita tidak melakukan sholat. Bagaimana itu percayanya? Betul ya Pak? Kita tadi mengaku, saya percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, saya percaya ruh dan jiwa Nabi diperjalankan, saya percaya Nabi di Sidrat Al-Muntaha kemudian menerima perintah dari 50 diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kita percaya itu. Tetapi ternyata sampai hari ini masih ada anak-anak muda kita yang tidak melaksanakan sholat. Masih ada orang-orang tua kita yang melalaikan sholat. Itu berarti kita sudah berbohong pada diri kita, berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang berbohong nanti diberi hukumannya apa Bu? Mendapat hukuman tidak? Mendapat hukuman. Jadi makanya kalau kita percaya, mulai kita jalankan sholat ini dengan baik, berjamaah, apalagi di sholat subuh. Di sini Al-Irsyad sholat subuh ada 10 saf. Pak, di Al-Irsyad sholat subuhnya ada 10 saf, 2 saf. Alhamdulillah. Anak-anak muda aja ikut sholat subuh. Anak-anak muda ikut sholat subuh tidak? Ngaku aja. Yang jujur dapat surga, yang gak jujur dapat neraka. Ngaku saja yang subuh berjamaah di masjid ada tidak nih anak-anak dari remaja masjid Irni? Lalu, Masya Allah. Jadi setelah peringatan Isra Mi'raj, ini kan yang mentajanya kan adalah ikatan remaja masjid Al-Irsyad. Setelah peringatan ini, maka harus sholatnya harus bagus, jangan dilalaikan dari ibadah. Sholat wajibnya harus, sholat sunnahnya ditingkatkan, sholat berjamaahnya itu harus dilakukan. Jangan nanti sudah Isra Mi'raj tiap tahun Isra Mi'raj, tiap tahun Isra Mi'raj, tiap tahun Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Apa sih yang didapat dalam Isra Mi'raj? Pokoknya dengan ceramah Ustaz aja. Isra Mi'raj. Tapi ketika kita memahami makna dari peristiwa tersebut, ada yang harus kita jalankan. Contohnya ibadah sholat, kita tidak melaksanakan sholat tersebut dengan baik. Nah, ini harus kita ubah mulai dari hari ini. Ini yang kedua yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, dalam peristiwa memperingati Isra dan Mi'raj ini, mari kita menjaga menuju kebangkitan umat Islam. Bu, ini saya mau tanya sama ibu nih, siapkah kita bersaudara Bu? Suaranya yang kompak, siapkah kita bersaudara? Yang kompak, siapkah kita bersaudara ini? Enggak kompak ini namanya, tapi saya tanya tadi siapkah kita bersaudara? Bu, ini ibu-ibu yang di sini ini luar biasa. Bu, siapkah kita bersaudara? Siapkah kita bersaudara? Kalau anak muda, siapkah kita bersaudara? Tadi saya katakan mari kita sama-sama untuk menyambut, bersemangat untuk menyongsong kebangkitan umat itu. Siapkah kita bersaudara? Anda mau dari NU, silakan, tidak ada masalah. Anda mau dari Muhammadiyah, silakan, tidak ada masalah. Anda mau dari Persib, dari pengajian apa namanya, tidak ada masalah. Tapi
bisa menjaga kekuatan ukhuwah Islamiyah itu yang paling penting. Ini saya jelaskan. 410 tahun 410 tahun 410 bingung. Anak muda 410 tahun 410 tahun apa? Aksi bela Islam 410, kemudian dilanjuti dengan 411, kemudian dilanjuti dengan 212, kemudian dilanjuti dengan 112, kemudian dilanjuti dengan 212 jilid 2, dan sampai hari ini. Jadi kalau kita kembali kepada peringatan Isra dan Mi'raj ini, bagaimana sekarang kita umat Islam menjaga persaudaraan Islam dengan meramaikan masjid-masjid kita ini, menjadikan masjid kita ini sebagai sentral perjuangan umat Islam hari ini. Masjid. Jadi masjid itu harus dijadikan pusat dari perjuangan dan kekuatan dan persaudaraan umat Islam. Nggak boleh lagi hari ini ada cerita kita saling salah menyalahkan, saling merasa benar, saling merasa dialah yang masuk surga. Nggak boleh ada lagi cerita ini. Sekarang ini bagi kita sebagai umat Islam adalah bagaimana kita menyongsong kebangkitan umat Islam itu. Tadi saya katakan antum mau dari mana nih? Dari Muhammadiyah, nggak masalah. Mau dari NU, nggak masalah. Mau dari Majelis Al-Irsyad, nggak masalah. Mau dari FPI pun nggak ada masalah. Mau dari Jamaah Ansur pun nggak ada masalah. Mau dari pengajian apa namanya itu? Mau pengajian apa itu? Pengajian apa bu? Pengajian Salafi, nggak ada masalah. Saudara kita itu semuanya. Nggak ada yang kita harus permasalahkan hari ini. Karena kita yakin semua mereka itu adalah saudara-saudara kita. Nah, saya berpesan pada kesempatan yang ketiga ini sebagai oleh-oleh kita. Karena ini ada peristiwa dari 410 atas penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Sudah selesai. Nah, hari ini saya pada kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Irsyad, kalau saya mengundang jamaah semua untuk tanggal 5 besok untuk melaksanakan aksi tur bersama atas nama umat Islam di Riau, siap tidak? Siap tidak? Saya mau tanya nih sama pemuda nih. Pemuda, kira-kira besok tanggal 5 antum ketika saya undang untuk ikut aksi turun ke jalan bersama seluruh ormas-ormas Islam dan umat Islam berkumpul di Masjid Agung Anur, kira-kira siap tidak? Siap datang? Siap datang tidak? Besok datang. Tanggal 5 sholat Jumat di Anur, kemudian nanti kita turun bersama-sama menuju ke Jati Riau. Ada apa ini? Kok peringatan Isra Mi'raj kok ada aksi? Kok peringatan Isra Mi'raj kok ada aksi? Insya Allah tanggal 9, insya Allah tanggal 9 sebelum hakim memutuskan perkara si penista agama ini, penista agama ini harus dihukum seberat-beratnya, minimal 5 tahun. Bukan penuntut jaksa kemarin berapa Pak? 1 tahun dan 2 tahun percobaan masih. Itu umat Islam dipuluh-puluhin. Kita minta 5 tahun, itu harga mati. Maka insya Allah kita besok tanggal 5 bulan 5 hari Jumat besok kita mengundang seluruh jamaah yang ada di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda untuk turun bersama-sama kita untuk melaksanakan aksi damai, untuk menguatkan hakim besok, untuk memutuskan putusan terhadap penista agama paling lama 5 tahun penjara. Setuju tidak kalau Ahoknya di penjara 5 tahun? Setuju tidak? Kalau Ahoknya lepas, nah
Siap? Siap? Kalau kita di Riau mau bagaimana? Jadi saya ingin tahu juga ini jemaah kita di sini. Iya Bu? Dengar suara ibu tadi. Kalau aku lepas tidak dihukum, kira-kira kita di Riau ini mau bagaimana? Protes. Protes sama siapa? Sama hakim. Hakim kan tidak boleh intervensi. Kan tak boleh intervensi. Ada yang mengatakan, ini saya mau jelaskan. Di beberapa daerah saya menangkap ini. Kalau Ahok penista agama yang sudah terjadi di negeri kita hari ini dilepaskan, maka umat Islam di beberapa wilayah di NKRI ini akan menyambutnya dengan seruan revolusi. Aku tidak ada revolusi. Kalau ada polisi, ini pasti kita memprovokasi ini jamaah di sini. Tidak, revolusi dan revolusi damai. Bukan revolusi membuat kerusakan. Jadi yang ketiga ini bagaimana kita menyongsong kebangkitan umat Islam itu, maka makmurkanlah masjid-masjid kita. Makmurkan sholat-sholat kita berjamaah, subuh-subuh kita. Jadi kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, subuh berjamaah itu di Masjid Al-Ihsan hari ini harus digelurakan. Karena itu adalah menjaga semangat untuk kebangkitan dan menyongsong kebangkitan umat Islam. Jadi subuh harus kita ramaikan. Jangan lagi subuh itu 4-5 orang, tapi harus kita ramaikan. Jadikan masjid ini tempat kita bersama-sama untuk menyongsong kebangkitan umat dan menjadikan masjid sebagai peradaban dari umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan menguatkan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita lagi lalai